saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran muamalat, yakni materi, strategi, dan metode. Langsung saja, kita memasuki materi pembahasan. Yang pertama, yaitu materi pembelajaran muamalat. Ketentuan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai dalam kajian ilmu fikih disebut dengan muamalat. Dapat disimpulkan bahwa muamalat adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh harta dan mengembangkannya seperti jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan. Di dalam pembelajaran muamalat, ada beberapa hal yang penting mengenai muamalat. Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua hutang piutang, yang ketiga riba dan bunga bank, yang keempat ijarah, yang kelima ariyah, dan yang keenam rohen. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling tukar, sekalipun ada kata jual atau beli, tetapi biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Sedangkan menurut syara ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Kegiatan jual beli ini telah dibenarkan di dalam Islam dengan landasan hukum dari Al-Quran yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan landasan jual beli menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perolehan yang paling afdol ialah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Sedangkan landasan jual beli dari ijma umat ialah umat Islam sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Di dalam jual beli ada yang namanya rukun jual beli. Rukun jual beli ini terdiri dari penjual, pembeli, barang yang dijual, harga, dan ijab qabul. Sedangkan syarat penjual dan pembeli yaitu berakal, dengan kehendak sendiri, tidak pemboros, dan balik. Syarat-syarat barang yaitu suci barangnya, ada manfaatnya, dapat dikuasai, milik sendiri, harga, jenis, dan sifatnya. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul. Dalam kegiatan jual beli dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu tidak ada yang membatas antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak diselingi dengan ucapan lainnya. Yang ketiga, tidak bertaklid. Dan yang terakhir, tidak memiliki jangka waktu. Yang kedua yaitu hutang piutang. Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung. Ada kalanya dilakukan dengan pesanan, yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu, sementara barangnya belum ada, tetapi pembeli mengutarakan kriteria barang yang dipesannya. Cara lazim ini disebut dengan salam atau salaf, yang berarti pembelian barang lewat pemesanan. Tidak selamanya orang akan memiliki persiapan uang yang memadai sebagai alat tukar dalam proses jual beli, sehingga perlu jasa orang lain atau badan hukum tertentu yang dapat menolong meminjamkan uang kepada mereka. Hal ini dibenarkan dalam Islam yang lazim disebut qirot. Qirot yakni pihak penyandang dana yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dengan kewajiban mengembalikan uang tersebut setelah ia memiliki sejumlah uang yang dipinjamnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya
Allah akan menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, Islam mensyariatkan bentuk pinjaman yang produktif yang lazim disebut dengan ariyah. Yang ketiga yaitu riba dan bunga bank. Riba yang berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan, yang berarti tambahan pembayaran atau pokok pinjaman. Riba sesekali disebut pula dengan arima, maka asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, maka apabila kami turunkan air hujan di atas tanah itu, niscaya tanah tersebut bergerak atau hidup dan tumbuh subur. Al-Jurani merumuskan definisi riba itu sebagai berikut, yaitu kelebihan pembayaran tanpa ada ganti rugi atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Hukum riba itu haram, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun hadis yang mengutuk semua orang yang terlibat dalam perbuatan riba ialah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdillah, yang mana artinya ialah Allah mengutuk orang yang memberikan riba atau orang yang mengutang, dua orang yang menjadi saksinya, dan orang yang mencatatnya. Macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba fuduli, yang kedua yaitu riba kordi, yang ketiga yaitu riba yad, dan yang terakhir yaitu riba nasa. Bank non-Islam dan bank Islam. Bank non-Islam ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan sistem bunga. Sedangkan Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu, Bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang di dalam Islam. Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan beberapa cara yang bersih dari unsur riba, yaitu wadiah, mudharabah, musyarakah, mubahah, qard hasan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ijarah. Ijarah atau sewa menyewa yakni ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang-barang produktif untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang lawak kepada pemilik barang. Ijarah dapat rusak disebabkan oleh yang pertama, akad sewa menyewa dianggap batal apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Yang kedua, barang yang disewakan yang tiba-tiba rusak sewaktu dipergunakan, maka penyewa tidak wajib menggantinya kecuali karena kelalaiannya. Yang kelima yaitu ariyah. Ariyah ialah pinjam-meminjam. Setiap perkara yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak barang tersebut boleh dipinjamkan kepada orang lain. Jadi, ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu barang yang halal kepada orang lain untuk diambil kemanfaatannya, sehingga saat dikembalikan keadaannya masih seperti semula. Dan yang keenam ialah rohen. Rohen atau gadai ialah meminjam dengan menyerahkan jaminan atau board dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah diuangkan. Islam membenarkan rohen selama tidak disertai bunga. Dan pembahasan yang terakhir yaitu B,
model strategi, dan metode. Materi muamalat yang diajarkan pada siswa meliputi berbagai ketentuan-ketentuan melakukan akad yang sah dalam hukum Islam, meliputi rukun, syarat-syarat, dan ketentuan lain. Dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, teknik pemberitaan, model studi kasus, dan lain-lain yang relevan. Untuk mengevaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan tes, simulasi, dan praktek. Sekian pemaparan tentang pembelajaran muamalat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.